Gue mau bahas salah satu buku yang sebenarnya baru saja selesai gue baca, masih fresh ya. Tuh, baru selesai gue baca dan sempat gue bahas di beberapa podcast gue, tapi hari ini mau gue bahas lebih detail ya. Nah, ini judulnya adalah Die with Zero. Ini ngasih pola pikir baru soal uang, kerja, dan pensiun. Jujur, gara-gara baca buku ini, apa yang gua selama ini anut, yakini soal pensiun, soal menabung, soal investasi, itu lumayan berbalik tuh. Karena dari umur 21 tahun, dari cek royalti pertama gua udah mikirin untuk disisihkan dana pensiun gua gitu. Gua mau ngumpulin dana pensiun gua, dan setelah terkumpul di tahun 2019, gue masih ngumpulin lagi, masih gue tambah-tambahin lagi dana pensiun gue. Dan gara-gara buku ini, argumen dia justru gimana caranya kalau kita meninggal dunia, itu uangnya harus 0. Nah loh, kok bisa gitu? Jadi dia bikin lumayan banyak argumen yang membuat gue jadi punya pemikiran baru soal uang gitu. Tapi ini juga bukan hanya buku yang khusus untuk orang yang sudah mulai mengumpulkan dana pensiun, karena gue yakin banyak di luar sana yang masih belum bisa mulai dengan berbagai macam keterbatasan. Bukan hanya buku untuk mereka yang sudah mulai mengumpulkan atau sudah mengumpulkan, tapi ini untuk semua orang yang pengen tahu hubungan yang lebih dalam ya soal dirinya dan uang. Karena kan sehari-hari pasti kita nggak lepas dari uang. Kayak beberapa pelajaran, nih ada 5 yang gue mau coba share hari ini dari buku Die with Zero. Nggak terlalu tebal sebenarnya. Yang nulis adalah Bill Perkins. Kalau gue bacain ininya dia ya, credential dia, Bill Perkins itu salah satu orang yang paling sukses di energy trading gitu. Trading energi. Dia juga hedge fund manager, produser film Hollywood juga, dan lain-lain gitu. Dia juga sering menyumbang ke yayasan-yayasan. Oke, pelajaran pertama dari buku Die with Zero. Yang pertama, tujuan hidup itu sebenarnya bukan menabung uang sebaik-baiknya atau sebanyak-banyaknya. Ini adalah hal yang cukup beda dari apa yang kita yakinin ya. Selama ini kita dibilang menabung itu penting, tapi dia bilang, tapi tujuan hidup lo sebenarnya bukan buat menabung sebanyak-banyaknya. Argumen dari buku ini adalah menabung itu penting, tapi kalau ujungnya uangnya tidak kepake sampai mati, artinya kita kerja keras tapi kita tidak menikmati uangnya. Jadi buat dia hidup itu harus dinikmati, bukan ditunda. Nah, tapi bukan artinya kita harus foya-foyain uang kita gitu. Tapi gimana caranya jangan sampai pas kita meninggal dunia uangnya masih banyak. Nah, itu tuh memang aneh tuh argumen dia tuh. Salah satunya ada dia bahas soal spending uang yang terkontrol dan terkonsep, dan gimana caranya kita menggunakan uang itu untuk mendatangkan kualitas hidup yang sebaik-baiknya tanpa berfoya-foya. Itu salah satu argumen yang di buku ini juga.